وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita mempelajari dan juga berusaha memahami apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah SAW adalah ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, ya Allah menggandeng dengan perintah berbuat baik ya kepada kedua orang tua. Begitupun ketika kita dilarang dari mempersekutukan Allah Jalla wa'ala, atau kita dilarang dari perbuatan syirik, kemudian direndeng yaitu dengan larangan yaitu durhaka kepada keduanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya, yaitu betapa urgennya, yaitu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga betapa pentingnya kita memperhatikan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang diharamkan dan termasuk daripada dosa-dosa besar. Di antara ayat-ayat atau dalilnya adalah sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran surat yaitu An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Al-ayah. Jadi Allah mengatakan, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengannya. Janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Diperintahkan beribadah kepada Allah, kan dilarang kita berbuat syirik. Setelah itu Allah menggandeng dengan kata-kata wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Itu dalil pertama. Jadi Allah menggandeng antara ajakan atau perintah kita beribadah kepadanya dan larangan kita dari berbuat syirik, lalu kemudian merendeng yaitu dengan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitupun dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Isra. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Wa qad, dan telah menetapkan, dan Allah telah memerintahkan, yaitu alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya saja. Ini merupakan ketetapan Allah, perintah Allah bahwa kita dilarang beribadah kepada apapun dan siapapun kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wabil walidaini ihsanan, dan kemudian hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, itu. Jadi jelas sekali di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beribadah kepadanya saja, beribadah kepada Allah saja, lalu kemudian diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam surat Al-An'am Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ya alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Qul, katakanlah, ta'alau, marilah kemari kalian, atlu, aku akan bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum, apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepada kalian. Apa itu yang diharamkan? Alla tusyriku bihi syai'an, jangan kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah, jangan kalian berbuat syirik. Kemudian wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, nah ini. Jadi dengan ayat-ayat seperti ini bisa kita perhatikan bahwa ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya,
ketika Allah melarang kita untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau dengan seorang, lalu Allah menggandeng kita dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitupun di dalam dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi kata beliau, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai, yang paling disukai ilallah oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ya, salat adalah merupakan salah satu bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suma, kemudian qultu, aku bertanya lagi, suma ya, kemudian apa lagi? Sesudah sholat pada waktunya, sesudah kita beribadah sholat, apalagi? Kemudian qala, Nabi menjawab, birrul walidain, yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, sumai, kemudian apalagi? Kemudian beliau mengatakan, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah ya azza wa jalla. Nah, di sini ada riwayat Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Nah, jadi hadis ini juga menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa amalan yang paling disukai Allah adalah sholat, bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakili ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan yang Rasul contohkan. Ya, kemudian setelah kita beribadah kepada Allah dengan sholat, ya, di antara amalan yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah itu adalah birrul walidain. Ya, adalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga berkaitan dengan masalah perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu di sini adalah ya kebalikannya, kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah, direndeng juga dengan larangan kita durhaka kepada keduanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lainnya, Rasul pernah berkata, pernah bersabda, ala unabiukum bi akbaril kabair, maukah ku kabarkan, maukah ku beritahukan kum kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Dan beliau mengucapkan ini salasan sebanyak 3 kali. Kemudian jawab para sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, boleh ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, infokan kepada kami tentang dosa besar yang paling besar. Kemudian qala, beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ya larangan dari perbuatan syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hak Allah, tidak dipersekutukan, tidak dilakukan perbuatan syirik, ini hak Allah. Begitupun hak orang tua, tidak boleh didurhakai, tidak boleh ditentang, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita dengan dalil-dalil seperti ini harus kita perhatikan, jangan kita anggap sepele. Jadi kalau sudah sesuatu perintah atau larangan disandingkan ya ataupun direndeng dengan hak Allah, ini adalah perkara penting. Maka berdasarkan kepada dalil-dalil seperti ini, ya tadi dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Isra, dalam Al-Quran, surat Al-An'am, begitupun dalam hadis-hadis tadi, ya ketika dalil merendeng antara perintah beribadah kepadanya dan kita diperintah untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya larangan dari perbuatan syirik kepada Allah direndeng dengan larangan durhaka kepada orang tua, ini menunjukkan hal yang sangat penting. Makanya sebagian para ulama ya memberikan ya gambaran atau penjelasan kenapa demikian. Yang pertama adalah kita sudah mafhum, kita sudah ngerti bahwa Allah adalah merupakan pencipta. Ya, Allah adalah merupakan pencipta seluruh makhluk, termasuk kita, diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, sehingga kita dari tidak ada menjadi ada sekarang ini. Tetapi harus diingat bahwa ketika kita ada ini tidak langsung ada begitu saja. Tidak kemudian dari batu yang dibelah lalu keluar kita, atau dari sepotong buah timun dibelah oleh seseorang lalu ketika dibelah itu ada kita. Ya, jadi kita ini lahir tidak serta-merta langsung ada.
Tapi kita lahir, kita ada, kita diciptakan ini adalah lewat kedua orang tua kita, lewat rahim ibu kita. Dan ibu kita pun tidak bisa mengandung kalau tidak bekerja sama dengan ayah kita. Ya, mereka melakukan kewajiban suami istri, lalu dengan izin Allah, maka jadilah kita seperti ini. Maka kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita disuruh berbakti, berbuat baik, dan dilarang durhaka sama orang tua? Karena dengan keberadaan kedua orang tua, kita terlahir, kita tercipta di dunia ini. Ya, begitu juga kita mengerti yang kedua, bahwasanya Allah adalah yang memberikan rizki kepada kita. Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga kita dari lahir jadi bayi, kemudian tumbuh remaja dan dewasa seperti ini, yaitu adalah merupakan yaitu kenikmatan dari Allah. Allah berikan kepada kita rizki yang datang silih berganti. Tetapi harus diingat bahwa rizki yang Allah turunkan tidak langsung datang di langit, langsung begitu. Tapi Allah memberikan rizki itu lewat kedua orang tua kita. Begitu kita lahir, maka Allah memberikan rizki kepada kita dengan air susu ibu kita, sehingga kita bisa menyusu selama 2 tahun. Ya, kita berpakaian dibelikan oleh ayah kita. Kemudian kita dikasih makan ini, dikasih makan itu lewat rizki yang Allah berikan kepada orang tua kita. Ya, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh. Ya, kita semakin remaja, lalu kemudian kita dewasa seperti sekarang ini. Nah, kita ini awalnya tumbuh adalah dari rezeki Allah yang Allah berikan lewat kedua orang tua kita. Maka inilah menyebab kenapa kita perintahkan beribadah kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan kita diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan dilarang kita durhaka kepada kedua orang tua, karena lewat orang tua lah rizki itu datang kepada kita. Ayah kita bersusah payah, yaitu mencari nafkah keluar. Ya, kita sendiri barangkali yang sudah bekerja paham betapa susahnya, betapa sulitnya mencari nafkah. Begitupun ibu kita yang merawat kita, memasak, dan seterusnya, lalu menyuapi kita. Dia juga berusaha payah, bekerja sama antara ayah dan ibu kita untuk membesarkan kita. Maka dengan sebab inilah Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita dilarang durhaka kepada keduanya. Yang ketiga, ya, kita mengerti bahwa Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, sehingga tadinya kita bodoh, maka semakin hari kita semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita ketahui, apalagi dalam masalah-masalah agama. Tetapi perlu diingat bahwa ilmu itu tidak datang begitu saja. Dulu siapa yang mengajarkan kita berkata-kata? Ya, dari mulai makan, maem, mimi, minum, ya, papa, mama, ayah, ibu misalnya. Atau apalagi perkataan, siapa yang mengajar pertama? Tentu adalah ayah dan ibu kita. Siapa yang mengajarkan kita berjalan? Titah, melangkah demi selangkah, sehingga kita sekarang bisa ajak berjalan di atas tanah. Bahkan kita sudah mampu berkendaraan. Siapa yang pertama kali mengajarkan kepada kita, yaitu berjalan? Tentu ini peran serta orang tua. Ya, jadi ilmu yang datang kepada kita awal, walaupun kita akhirnya suka diajarkan oleh guru kita, diajarkan oleh ustadz kita dalam masalah-masalah agama, tetapi yang berperan penting di awal, ya, pengetahuan kita itu adalah orang tua kita. Dengan sabarnya dia mengajarkan kepada kita berbicara. Maka karena Allah yang memberikan ilmu kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita banyak pengetahuan, maka beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Dan karena orang tua yang banyak peran serta dalam mendidik kita, ya, seperti katakan kamar bayani sogiro, sebagaimana kedua-duanya mentarbiyah, mendidik aku di waktu kecil, maka kita diperintahkan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan dilarang kita ini untuk durhaka kepada keduanya. Yang keempat, kita mengetahui bahwa Allah adalah yang memelihara, menjaga, ya, diri kita. Ya, kita kenal Allah adalah sebagai Rabbun Nas, Rabbnya manusia, pemelihara manusia. Tapi lewat siapakah Allah merawat kita? Tentu kita jawab orang tua kita. Siapa dahulu yang merawat kita ketika kita belum mampu berpindah tempat?
Kita hanya tergolek, ya seperti benda tak berdaya. Kita hanya bisa menangis, ya walaupun akhirnya kita mampu untuk tengkurap, lalu kita merangkak, lalu kita berdiri. Tapi itu ada yang merawat kita. Siapa? Orang tua kita. Ketika kita buang air besar, buang air kecil, siapa yang membersihkan kotorannya? Ketika kita belum mandi, siapa yang memandikannya? Ketika kita sakit, siapa yang merawatnya? Tentu kedua orang tua kita. Ya, dan kita pasti melupakan apa yang telah dikerjakan oleh orang tua kita dahulu di waktu kita masih kecil. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat anak kita sekarang, kita sudah punya anak, kita rawat, kita tahu bahwa kita dulu seperti itu. Ya, karena Allah lah yang merawat, menjaga kita. Dan kedua orang tua adalah merupakan sarana Allah menjaga, merawat kita, memelihara kita, sehingga kita dirawat sama orang tua kita sampai kita seperti sekarang ini. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kita dilarang mempersekutukan atau berbuat syirik kepadanya. Karena Allah memelihara kita lewat rawatan kedua orang tua kita, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita dilarang untuk durhaka kepada keduanya. Nah itu, kenapa? Ya, dalam ayat-ayat Al-Quran selalu ada perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kita dilarang berbuat syirik dan dilarang kita durhaka kepada kedua orang tua? Ya, maka pahamilah dengan baik. Oleh sebab itu, wahai anak-anakku, mulai sekarang beribadahlah kepada Allah dengan peribadatan yang sebenar-benarnya, mengikuti ya perintah-perintah Allah, mencontoh Rasulullah SAW dengan pemahaman yaitu para ulama salafus soleh. Wahai anak-anakku, mulai sekarang berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Jangan kalian durhaka kepada keduanya. Ya, karena kita tahu betapa pentingnya, betapa urgennya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena diletakkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua mampu merawat, mampu menjaga 3 orang, 4 orang, 10 orang, 15 orang anaknya. Tetapi apakah anak yang jumlahnya 10, yang jumlahnya 15, apakah mampu merawat ibu atau ayahnya yang sendirian? Ya. Nah, coba kita berpikir. Ya, kalian yang punya keluarga besar, mempunyai kakak adik yang banyak, ya orang tua kalian mampu membesarkan kalian. Mampu membesarkan dari merawat, ya kemudian juga mendidik sehingga sekolah, kemudian bekerja, dan kemudian berpisah rumah dengan kedua orang tua. Nah, ketika orang tua sudah sepuh, ya mereka butuh perhatian, mereka butuh kunjungan, mereka butuh kata-kata kalian yang lemah lembut, butuh kesolehan kalian. Ya, apakah kalian mampu merawat kedua orang tua kalian dengan baik? Padahal ber-15. Atau mungkin juga karena kalian sudah berkeluarga, bertambah, yaitu ada pasangan masing-masing. Apakah mampu merawat, yaitu kedua orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kalian? Berapa banyak anak-anak yang sudah punya kemapanan dalam masalah ekonomi, bahkan sudah berpendidikan tinggi, dan mereka mempunyai saudara yang banyak, tidak mampu merawat orang tuanya, tidak berkehendak untuk merawat, bahkan menyerahkan, yaitu saling menyerahkan kepada keluarganya, saling menyerahkan kepada kakak atau adiknya, bahkan yang lebih parah menyerahkan kepada panti jompo. Bahkan ada yang lebih parah lagi, menelantarkan kedua orang tuanya, aliyatubillah. Bahkan yang tidak jarang juga dijumpai orang-orang tua yang sudah jompo, yaitu tetap disusahkan oleh anak-anaknya dengan diporotin hartanya, dijual hartanya secara diam-diam, dan bahkan bertengkar dalam masalah warisan. Nah, berapa banyak anak-anak yang tidak mampu membahagiakan kedua orang tuanya dengan baik. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita tentang larangan
dan efeknya, akibatnya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, babani muajjalani uqubatuhuma fi dunya, al-baghyu wal uquq. Ada dua perkara yang akan disegerakan hukumannya di dunia ini, yaitu pertama adalah perbuatan al-baghyu, perbuatan zolim, aniaya, dan yang kedua wal uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, nah itu. Jadi bisa kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ini adalah merupakan pengkabaran dari Rasulullah SAW bahwa ada dua perbuatan dosa yang akan disegerakan hukuman di dunia ini. Apakah dengan ditimpakan kesusahan dalam hidupnya bagi orang yang melakukannya, ya, atau dia akan mendapatkan kejadian serupa dengan yang dia lakukan. Ya, misalnya kalau ini perbuatan durhaka dia kepada orang tua, boleh jadi dia akan memiliki anak yang durhaka juga, atau bahkan lebih parah durhakanya. Atau mungkin dia hidup selalu dalam kesengsaraan, tidak ada kebahagiaan dalam dirinya, ya. Atau bahkan terkadang sudah dia rasakan. Jadi ketika seorang anak itu durhaka kepada orang tua karena ucapannya, karena dia suka membohongi orang tuanya, atau apalagi yang lain, ya barangkali dia sudah mendapatkan hukuman dan dia tidak menyadari karena kebodohannya. Pas dia dipukul oleh temannya sehingga matanya bengkak, atau dia jatuh tergelincir sehingga kakinya terluka, ya, atau dengan yang lainnya, atau duitnya hilang. Itu adalah merupakan hukuman yang Allah berikan kepada seorang anak yang durhaka, yang anak itu tidak menyadari bahwa dia sudah dihukum. Masih beruntung dia masih tidak parah. Coba kalau seandainya lebih parah lagi nanti ketika dia sudah berkeluarga, memiliki anak yang lebih parah, kedurhakaannya, atau dia ditimpa penyakit yang tak kunjung sembuh, atau difitnah oleh orang lain, dan banyak lagi kesusahan-kesusahan akibat perbuatan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka alangkah mengerikan. Belum lagi nanti ya Allah berikan hukuman di alam barzah dan di alam akhirat nanti. Ya, nah itulah ancaman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, karena di antara perbuatan dosa yang boleh jadi ya hukuman ya diberikan di dunia ini, salah satunya itu adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Maka sebab itu anak-anakku, ya mulai sekarang belajar untuk berbakti kepada kedua orang tua. Belajar bertutur kata yang lemah lembut, ya belajar untuk bicara dengan baik, belajar untuk tidak menyakiti perasaan orang tua, belajar untuk patuh kepada kedua orang tua dalam ketaatan, belajar untuk tidak berdusta, tidak menipu kedua orang tua, ya belajar untuk senantiasa menyenangkan, membahagiakan, dan bahkan membanggakan orang tua, belajar untuk sholat tepat pada waktu, ya, dan di masjid, karena itu akan membahagiakan kedua orang tua. Belajar untuk beribadah sebagaimana diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, karena itu akan menyenangkan orang tua yang memahami agama. Belajar untuk membahagiakan kedua orang tua. Wahai anak-anakku, mulai sekarang belajar untuk menjauhkan diri dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, dekati orang tua, bicara baik-baik dengan orang tua. Ya, kenapa kalian itu kalau bicara dengan teman-teman atau bermain HP bisa betah, kerasan berlama-lama waktu? Ya, tapi ketika dengan orang tua, kenapa kalian itu tidak betah? Dan bahkan kalian hanya sebentar saja lalu kemudian pergi. Padahal dahulu kalau kalian tahu orang tua ketika menatap wajah kalian yang masih kecil itu mau berlama-lama. Kalau bukan karena pekerjaan, mereka akan betah berlama-lama berbicara menatap dirimu. Dan sekarang bagaimana kalian? Apakah betah berlama-lama menatap wajah orang tua?
Ya belajar untuk berkata-kata yang halus, belajar untuk mendekat kepada orang tua, tawarkan kebaikan kepada orang tua. Wahai ayah, wahai ibu, apa yang bisa saya bantu? Bahkan kalau kita tahu kegiatan, kebiasaan orang tua, kita bantu pekerjaannya tanpa kita tanya. Ya, tanpa kita berusaha tanya dulu, langsung bantu. Itu pasti akan menyenangkan ya orang tua. Orang tua akan selalu membahagiakan anak-anaknya. Orang tua tidak ingin anak-anaknya menderita. Orang tua akan berbahagia dengan kebahagiaan dari anak-anaknya. Orang tua akan menderita dengan kesusahan anak-anaknya. Tapi bagaimana anak-anak? Bagaimana kalian, wahai anak-anakku? Apakah kalian berbahagia dengan kebahagiaan orang tua? Apakah kalian ikut menderita dengan kesusahan orang tua? Apakah kalian itu merasa bersedih ya dengan apa yang dirasakan oleh orang tua? Apakah kalian merasa letih dengan apa yang dirasakan keletihan orang tua? Ya, beda ya pandangan orang tua dengan pandangan anak. Nanti kalian kalau sudah menjadi orang tua, anak-anak kalian beranjak remaja, kalian akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang tua kalian. Ya, maka jadilah anak-anak yang soleh, jadilah anak-anak yang berbakti, jadilah anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, jadilah anak-anak yang menjauh dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Karena pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, dan karena dilarangnya durhaka kepada kedua orang tua, karena direndeng dengan perintah beribadah kepada Allah, ya, dan dilarang dari perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah inilah makanya kita dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, ya mudah-mudahan kita sebagai ya seorang muslim jadilah ya anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari sifat mendurhakai keduanya. Dan kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita dengan baik, ya dengan benar. Yang kita doakan selalu anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang soleh sepanjang hidup mereka, dan mereka juga akan melahirkan anak-anak yang soleh pula. Itu aja barangkali yang bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat untuk kita seluruhnya, khususnya untuk saya, keluarga besar saya, dan juga kerabat-kerabat serta sahabat-sahabat dan jamaah pengajian. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم